Malam ini langsung target 100.000 pesanan. Apel ukuran jumbo, 9,9 yuan untuk 5 kilo, gratis ongkir. Nggak sampai 3 menit. Jumlah penonton live streaming, pasti tembus 100.000 orang online. Xiaoming, maksudmu apa? Apel-apel itu adalah stok lama dari gudang pendingin tahun lalu. Airnya udah menguap semua. Itu harusnya dimusnahkan. Masa mau dikirim ke fans? Yan Chuan, kenapa kamu emosi banget sih? Internet itu mainnya emosi. Tahu nggak? Selama harganya cukup murah, mereka nggak peduli rasanya gimana. Busu, lihat model datanya. Gelombang ini pasti laku keras. Dulu ada karyawan lama yang meragukan Xiaoming. Besoknya langsung dipecat Busu. Dengan alasan nggak bisa ngikutin pemikiran internet. Ngomong-ngomong, Yan Chuan, kamu keberatan sama pilihan produkku? Atau kamu memang nggak ngerti? Apa itu siklus bisnis? Oh, lupa. Ngomongin tingkat konversi sama orang yang masuk. Lewat koneksi kayak kamu. Sama aja ngomong sama tembok. Aku kebanyakan nanya. Xiaoming, 100.000 pesanan apel lama seharga Rp9.900, gratis ongkir. Lebih baik kamu langsung ke depan kantor Badan Pengawas Pasar. Pasang spanduk bilang kita nipu secara komersial. Mati kayak gitu lebih cepat. Omong kosong. Kamu tahu apa itu menarik traffic? Aku cuma tahu apa itu kekacauan. Pertama, setelah apel-apel lama itu dehidrasi. Diameter terbesar cuma 70. Kamu laporin 85 apel besar. Sudah jelas-jelas barang nggak sesuai deskripsi. Mana aku tahu? Aku kan nggak mengukur satu-satu. Kedua, pengawetnya berlebihan. Stok ini udah disimpan lebih dari 8 bulan. Begitu keluar dari rantai dingin, dikirim pakai logistik biasa. Dalam 3 hari jadi bubur. Kan cuma sedikit doang nambahnya. Emang harus segitunya ya kamu permasalahin? Ketiga, algoritma RAI-MU yang payah ini. 1 denda ditambah ganti rugi minimal Rp50.000. Kalau 100.000 pesanan bermasalah, itu kerugian Rp5 juta. Kamu siap keluar uang sendiri buat nutupin? Atau siap-siap angkat kaki? Si Udik yang tiap hari di gudang, ngutak-ngatik apel busuk. Berani-beraninya mempertanyakan logikaku dalam memilih produk. Atas nama studio, aku umumkan. Kamu dipecat. Sekarang pergi. Paman Kepala Desa, kamu dengar sendiri, kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu, Chuanzi. Paman, tahu doang percuma. Kamu harus bikin mereka setuju buat batalkan kontrak pasokan ke desa, dong. Chuanzi, Suking itu cucu saya. Dia anak kemarin sore. Dia ikut-ikutan jualan online karena termakan bujukan. Itu semua uang hasil keringat warga desa yang mereka investasikan. Kamu, kan pernah kerja di perusahaan rantai pasok besar. Kalau kamu nggak bantuin dia mengawasi, warga desa bisa mati kelaparan semua. Paman, permainan kapital yang cuma melihat data itu, cepat atau lambat pasti akan merugikan petani. Aku nggak bisa ngurusin itu. Kalau nggak mau, belasan rumah kaca ini, besok aku bakar semua. Orang tua seperti saya ini nggak sanggup ketemu warga desa. Saya mending mati saja. Jangan. Oke, aku tinggal, oke? Ingat, setengah tahun ini, apapun yang Suking lakukan, kamu harus lindungi warga desa. Anggap saja paman memohon padamu. Demi kelangsungan hidup seluruh desa. Setengah tahun ini, aku pakai koneksiku yang dulu. Untuk menekan biaya pengiriman Shunda Cold Chain sampai 70% dan menekan tingkat kerusakan sampai 1%. Padahal baru saja menyelamatkan reputasi studio. Tapi semua itu malah jadi modal Xiaoming buat pamer di depan kamera. Memang benar-benar raja live streaming. Ya, pikir pakai otak, jangan cuma mulut. Yan Chuan, saya ulangi sekali lagi. Kamu sudah dipecat. Sekarang pergi dari sini. Tunggu sampai paman kepala desa setuju. Saya tidak akan tinggal sedetik pun lebih lama. Yan Chuan, ini studio lu ya. Saya pemiliknya. Tidak ada hubungannya dengan kantor desa. Tolong segera pergi. Jangan sampai mengganggu jadwal promo besar malam ini. Suking, apa kamu yakin mau mempertaruhkan kerja keras seluruh desa? Saya tidak mau mengulanginya 2 kali. Semoga kamu sadar diri. Jangan sampai kita semua jadi malu. Pres Dirsu, kenapa buang-buang waktu sama dia? Kamu kan cuma numpang hidup di sini. Berkat koneksi paman kepala desa. Tiap hari pakai baju kayak pemulung. Sekarang Pres Dirsu sudah bicara. Kenapa belum pergi juga? Kalau tidak, Kenapa? jam tangan saya. Berani-beraninya kamu mendorong saya. Kamu tahu jam tangan Green Water Ghost edisi khusus ini? Harganya berapa? 80 juta. Dasar lemah, gampang goyah gitu. Siapa suruh nggak bisa berdiri tegak? Yan Chuan, kamu keterlaluan. Mengganggu rapat. Sengaja merusak barang milik karyawan. Atas nama penanggung jawab, saya resmi memberitahumu, kamu dipecat. Sekarang juga ganti rugi Xiaoming. Lalunya dari sini. Busu, ini barang yang baru ku beli bulan lalu. Loh, kalau dia nggak bayar ganti rugi hari ini, aku nggak akan biarin dia keluar dari pintu ini.
Aku mau lapor polisi biar dia ditangkap. Oke, aku ganti rugi. 80 juta, kan? Apa 80 juta? Itu 800 juta. Hahaha. Jam ini pakai mesin khusus. Sudah jelas tak ternilai harganya. Ganti rugi 800 juta itu sudah murah buatmu. Kalau nggak terima, biar semua orang yang menilai. Betul, Kak Sal. Jam ini jelas mahal banget. Manerian, terima saja deh. Merusak barang itu wajar kalau harus ganti rugi. Tapi dengan gaji pokokmu yang cuma 3 juta itu, kamu harus bayar sampai seumur hidup kali ya. Cepat ganti rugi aku. Kalau memang nggak sanggup bayar, berlutut dan sujud 3 kali di depanku. Lalu jilat bersih debu teh di lantai. Aku bisa kurangi sedikit ganti ruginya. 800 juta nggak akan nambah lagi, kan? Maksudmu apa? Kirim 800 juta tunai ke studio Luye. Sekarang juga. Segera. Hahaha. Yan Chuan, kamu gila, ya? Seenaknya nyuruh orang kirim 800 juta. Kamu pikir kamu dewa kekayaan? Lagi liburan di desa? Cuma sok-sokan. Cukup. Aku bilang sekali lagi. Sekarang pergi dari sini. Jam itu nggak perlu kamu ganti rugi. Tapi mulai sekarang, kamu nggak ada urusan lagi sama studio ini dan aku. Kamu yakin? Busu udah bilang suruh kamu pergi. Ngapain masih di sini? Pergi. Cari mati. Satpam, usir dia. Pak Sang dari Sunda Cold Chain. Kenapa Anda datang sendiri? Apa karena malam ini, penjadwalan 20 truk berpendingin itu? Chuanzi, ini 800 juta yang Anda minta. Pak Sang datang sendiri ngasih uang ke Yan Chuan. Busu mohon-mohon aja nggak ditemuin. Sebenarnya Yan Chuan ini siapa? Terima kasih udah jauh-jauh datang. Chuanzi, apa yang Anda katakan? Kalau bukan karena Anda dulu membantu saya mengoptimalkan algoritma penjadwalan produk segar seprovinsi, Sunda udah bangkrut duluan. Kalau ada perintah, bilang aja kapanpun. Anda boleh pergi. Oke. Busu, rapat kok sampai banting gelas, gebrak meja, berantakan banget. Tim amatiran, yang nggak punya aturan manajemen kayak gini. 20 truk pendingin yang udah dipesan malam ini, batalkan semua. Kedepannya, armada murah Sunda kita nggak akan layanin lagi. Baik, Pak Sam. Busu, pemasaran 100.000 pesanan malam ini. Semua tergantung pada armada truk pendingin Sunda. Sekarang truknya nggak ada. Kalau pakai ekspedisi biasa, buahnya bakal busuk di jalan semua. Cepat kamu mohon sama Pak Sam. Suruh dia balikin armadanya. Kalau nggak, kamu udah bikin marah bos besar kayak gini. Bakal mati pun nggak tahu kenapa. Apa urusannya sama gue? 800.000 pas, nggak kurang sepeser pun. Sekarang jam rusak itu milik gue. Satpam, kasih uangnya ke dia. Jam tanganmu udah kubayar ganti rugi. Sekarang, Saatnya bahas ganti rugi ponsel gue ini. Jam tanganmu udah kubayar ganti rugi. Sekarang. Saatnya bahas ganti rugi ponsel gue ini. ponsel Android jelek gini, memangnya berapa harganya? Hardware-nya memang nggak seberapa. Tapi di dalamnya ada data rahasia pemeriksaan kualitas tanah dari 20 kabupaten di seluruh provinsi. Ditambah kode inti sistem kontrol suhu. Rantai dingin yang belum di-backup. Biaya pemulihan datanya sekitar 5 juta yuan. 5 juta yuan? Yan Chuan, kamu gila uang ya? Kamu memeras saya 800.000 yuan itu, Seh? Saya minta ganti rugi sesuai harga pasar. Kamu malah ngamuk-ngamuk. 5 juta yuan? Yan Chuan, kamu memeras ya? Kamu ngerti hukum gak sih? Aku lapor polisi sekarang juga. Biar kamu masuk penjara. Lapor aja. Kebetulan saya bisa undang. Orang dari kantor polisi, Akademi Ilmu Pertanian Provinsi, dan Badan Pengawas Pasar. Sekalian, biar mereka semua periksa. Berapa banyak komisi yang kamu ambil dari 30 kebun buah yang kamu tangani setengah tahun ini? Yan Chuan, cukup. Aku nggak peduli. Data sampah apa yang ada di ponselmu. Mobil Pak Sam pergi gara-gara kamu. Kerugian studio hari ini, semuanya aku bebankan padamu. Sekarang, bawa barang-barang jelekmu itu dan keluar dari Luya. Satpam. Suking. 100.000 pesanan apel busuk ini, kalau cuma diangkut truk biasa, nama studio Luye, pasti hancur total. Sekarang kamu minta tolong padaku? Aku masih bisa bantu paman kepala desa. Studio Luya tetap untung tanpa siapapun. Jangan bikin panik di sini.
Aku muak dengan gaya kerja rendahanmu itu. Yan Chuan, kau bajingan. Press deal Su memang bijak. Benalu ini sudah seharusnya dicabut. Tenang saja, promo 100.000 pesanan malam ini. Aku jamin datanya nomor 1 se-internet. Soal armada rantai dingin. Kalau Pat Zhang gak mau, banyak code yang mau. Aku kenal beberapa teman yang biasa bawa truk jarak jauh. Ongkos kirimnya cuma setengah dari Shunda. Kali ini kita bisa untung lebih banyak lagi. Selisih 200.000. Cepat ke ruang live streaming. Jual dulu 100.000 pesanan itu. Soal logistik, biar aku yang urus. 100.000 pesanan, teman-teman. 100.000 pesanan langsung ludes. Terima kasih atas dukungan kalian. Mengusir Yan Chuan adalah keputusan paling tepat yang pernah dia buat seumur hidupnya. Tanpa Yan Chuan yang keras kepala itu menghalangi. Ternyata cari uang semudah ini. Press deal Su. 100.000 resi pesanan udah dicetak semua. Tapi gudang pendingin gak muat. Semuanya numpuk di tanah semen. Cuaca panas banget kayak sauna. Suhu 35 derajat. Kalau nggak cepet dimasukin truk pendingin, besok pagi busuk semua. Gudang penuh. Jangan panik, aku telepon Pak Zhang. Nggak ada kerjasama yang nggak bisa diatur pakai uang. Pak Zhang, saya Suking dari studio Luya. Tadi di ruang rapat. Semua lagi emosi. Gini, 20 truk malam ini. Tolong kembalikan lagi. Biaya pengiriman, kita tambahin 5% lagi dari harga awal. Busu, ini bukan soal uang. Saya nggak bisa nyediain truk sekarang. Tambah 10%. Bisnis ya bisnis. Nggak ada yang nolak uang. Yan Chuan udah dipecat. Mulai sekarang, jalur khusus studio Luya eksklusif untuk Anda. Hahaha, Suking. Kamu kira Shunda kekurangan uang pengirimanmu itu? Apa kamu pikir, saya dulu kasih harga dasar diskon 70%? Itu karena saya kagum padamu? Studio bantuan petani apaan ini? Saya kasih tahu ya. Setengah tahun lalu, pipa amonia di gudang utama meledak. Seluruh sistem logistik segar provinsi lumpuh. Yan Chuan datang tengah malam dan memperbaiki pipa itu dengan tangannya sendiri. Habiskan 3 jam lagi untuk menulis ulang kode kontrol suhu. Dia menyelamatkan nyawa Shunda. Yan Chuan menggunakan kebaikan ini, hanya menukar Shunda, memberi studio Luye diskon 70%. Setiap malam, dia tidur di gudang bobrokmu itu, membantu memeriksa barang. Tapi kamu malah menganggapnya pengemis. Sekarang dia sudah pergi. Kamu menawarkan kenaikan harga 10% kepadaku. Pak Zhang, kontraknya belum habis. Sana pergi. Busu, sudah beres. Aku sudah panggil tim truk teman-temanku. 10 truk besar 12,6 meter dengan pagar tinggi. Sudah ada di depan pabrik. Biaya pengiriman cuma 1/4 dari Shunda. Kali ini kita untung besar. Pelan-pelan. Ini semua apel tua, kulitnya rapuh banget. Kalau jatuh, hancur semua. Ditambah lagi, cuaca panas begini. Kalian nggak pakai es batu, cuma ditutup kain kasa lusuh. Semuanya bakal busuk di dalam. Pergi sana. Aku dibayar per item. Siapa yang punya waktu buat hati-hati? Es batu itu tambah biaya. Kamu mau bayar gak? Busu, ini nggak bisa begini. Truk ini nggak boleh berangkat. Dasar orang tua bangka. Kamu tahu apa sih? Busu, barang yang gak diantar. Besok pagi pembeli pasti minta pengembalian dana. Mumpung lagi banyak trafik. Cepat kirimkan semua biar beres. Muat barangnya, sebelum fajar semua harus terkirim. Hei, sana cepat sedikit. Gerak cepat. Pukul 5 pagi. Truk pertama yang penuh apel berangkat. Tim ekspedisi liar itu telah menghemat 200.000 yuan untuknya. Tak ada yang menyadari. Tadi, di lantai semen tempat truk berhenti, ada noda air gelap yang jelas terlihat. Itu adalah apel lama yang busuk, yang diperas keras di sepanjang jalan, dan membusuk cepat di bawah suhu 35 derajat. Jus asam dari apel itu merembes. Dari dasar kardus yang pecah, 100.000 bom waktu ini sudah dikirim ke seluruh penjuru negeri. Kak Chuan, kenapa biaya antar enggak diambil? Masa aku disuruh ke studio tengah malam? Kamu pikir aku tukang antar makanan? Ada 800.000 tunai sebagai jaminan. Kamu menghemat banyak omong kosong dariku. Terima kasih.
Studio Luye yang bobrok itu memang gak pantas untukmu. Surat tawaran pekerjaan ini sudah kusiapkan setengah tahun yang lalu. Direktur Kontrol Kualitas Luyuan, gaji pokok 20.000, pembagian keuntungan akhir tahun 15%. Apa ada masalah kalau langsung kerja hari ini? Nggak masalah. Pergi dulu ke gudang pendingin. Buah pir renyah yang baru masuk semalam. Aku harus uji lagi tingkat kekerasannya. Buah pir renyah yang baru masuk semalam. Aku harus uji lagi tingkat kekerasannya. Akhirnya, dia mau datang juga. Beritahu semua kepala kebun, mulai sekarang, soal pemeriksaan kualitas. Yan Chuan punya hak veto. Siapa yang berani selipin buah busuk, langsung pecat. Pada saat Yan Chuan sedang merapikan lini kualitas Luyuan, 30 km jauhnya di kebun buah desa King Shui Gou, Bos Zhao akhirnya datang juga. Li botak. Nggak usah banyak basa-basi. Si keras kepala Yan Chuan sudah pergi. Mulai sekarang, pemilihan produk cuma aku yang putuskan. Kebun buahmu ini, aku suka. Wah, Bos Zhao murah hati sekali. Kalau soal harga, harga ikut harga pasar. Tapi secara pribadi, aku mau komisi 20%. Tunai, jangan transfer. Paham aturannya, kan? 20% itu terlalu kejam. Buah ini saja keuntungannya sedikit. Kalau merasa kejam, ya sudah. Biarkan buahnya busuk di tanah saja. Aku bisa menjual 100.000 pesanan dalam satu malam live streaming. Itu bisa membuatmu bangkit. Kalau kamu nggak mau, banyak code yang antar minta kerja sama aku. Aku mau. 20% ya 20%. Oke, Presdir Zhao, kalau gitu sudah deal ya. Apa-apaan ini? Nggak mungkin. Beberapa hari ini sering hujan. Jadi ada bekas embun beku. Nggak masalah, tetap renyah code. Aku nggak peduli itu bekas apa. Masukkan ke kotak, kirim. Lagi pula, ini kan buat kaum kere di live streaming. Mereka mana pernah makan yang enak-enak. Meskipun apel busuk. Aku teriak-teriak di depan kamera. Mereka pasti tetap berebut sampai gila. Hahaha. Kamu berani kirim apel kayak gini? Merek Studio Luye bakal hancur dalam 3 hari. Kamu siapa sih? Sok tahu banget di sini. Ini penyakit bercak inti apel. Tanah di kebun ini, Sudah terinfeksi jamur parah. apel jenis ini bukan cuma pahit, tapi juga sangat mudah busuk. 1 hari di suhu ruangan saja sudah berjamur. Pak Li, bulan lalu, bank desa kalian pasti menunda pinjamanmu. Gara-gara penyakit ini, kan? Dasar gadis desa nggak jelas dari mana. Paham gak sih apa itu pola pikir internet? Gue ini raja live streaming Studio Luye. Dulu studio ini, omsetnya ratusan juta sampai miliaran. Itu semua gue yang hasilkan sendiri. Tanpa Yan Chuan, si bodoh yang cuma jadi beban itu, penjualan gue bisa 2 kali lipat. Logika pemilihan produkmu itu, cuma minta komisi 20% dari Li Botak. Terus jual buah busuk ke penggemar? Sudah kurekam. Sini ponselmu. Rekaman suara nggak ada gunanya. Ini perjanjian pribadi gue sama Li Botak. Kamu ini siapa sih? Gue peringatkannya. Kalau kalian cari masalah sama Studio Luye, gue jamin kalian nggak bisa kerja di sini lagi. Nama saya Su Xiao Xiao, penanggung jawab Luyuan Agrikultur. Mengenai Studio Luye, Lebih baik kamu berdoa dulu. Semoga 100.000 pesanan buah busuk yang dikirim tadi malam bisa sampai tujuan dengan aman. Cih, sok-sokan. 100.000 pesanan sampai tujuan? Gue sebentar lagi dapat komisi 100.000. Lihat apa? Cepat petik buahnya dan masukkan ke kotak. Besok malam gue mau jual. setelah dikurangi biaya pengiriman murah dari tim kurir abal-abal itu, keuntungan bersih dari 100.000 pesanan ini bisa sampai 500.000. Ini setelah Yan Chuan pergi. Ini keuntungan besar pertama yang didapat studio. Busu, barusan, orang dari Badan Pengawas Pasar Kota datang sebentar. Kenapa panik? Itu cuma inspeksi rutin. Beritahu gudang, promo besar malam ini lanjut. Zhao Ming nambah lagi. Dia dapat apel Red Fuji dari Li Botak. Harga belinya separuh lebih murah. Malam ini langsung sikat 300.000 pesanan. Tapi apa? Barusan, di sistem customer service tiba-tiba ada puluhan keluhan anomali pengiriman. Katanya pembeli di sana menerima telepon dari perusahaan kurir. Mereka menolak pengiriman. Kurir macam apa ini? Kurir bilang semua kotak bocor, kardusnya berjamur dan bau busuk. Langsung ditolak dan dikembalikan, minta uangnya balik. Firasat buruk kemarin itu kembali menghantuiku.
Busuk, gawat. Sistem backend alarmnya bunyi dari 100.000 paket, khususnya yang dikirim ke Provinsi Selatan yang panas. Permintaan pengembalian dana meledak lebih dari 3.000 pesanan dalam 1 menit, dan jumlahnya masih terus naik gila-gilaan. Kamu bilang apa? Semuanya ulasan buruk yang mematikan. Busuk. Semua apel itu busuk jadi bubur. Bom waktu itu meledak. Anda penanggung jawab studio Luye? Pusat pengaduan distrik kami, dalam 1 jam terakhir, menerima lebih dari 4.000 laporan. Terhadap toko Anda? Ini melibatkan penipuan besar-besaran dan masalah keamanan pangan. Kami menuntut Anda segera menghentikan semua kegiatan penjualan dan bekerja sama dalam penyelidikan. Busuk. Admin platform memaksa masuk ke backend. Membekukan. Jumlah pesanan pengembalian dana sudah lebih dari 50.000. Semua pembeli hanya meminta pengembalian dana dan kompensasi 3 kali lipat jika palsu. Mereka bahkan membuat grup advokasi, mengajak seluruh platform untuk melaporkan kita. Di mana Zhao Ming? Apa yang dia lakukan? Suruh dia siaran menenangkan mereka. Kak Zhao ada di ruang live nomor 2. Dia lagi marah-marah. Punya anak tapi nggak punya wajah, anak tapi nggak punya wajah, pedagang berharga, punya anak semua penipu, punya anak masalah pakaian, semua busuk. Aku membuang selai pakaian. Apa admin internet sudah mati? Blokir semua hater yang bikin gaduh. Pesaing iri, ya kan? Menyewa buzzer untuk menjelek-jelekkan aku. 100.000 pesanan ini adalah penjualan asli. Kalian sanggup apa? Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini buah yang gue kirim. Renyah banget. Kalau terima yang busuk, itu kurir lokal kalian yang asal lempar. Apa urusannya sama gue? Barang harga 9.9 yuan, gratis ongkir. Ada harga, ada rupa. Kalau nggak mampu beli, jangan beli. Keluar dari live streaming gue. Jangan sok jagoan di sini. Kamu gila. Zhao Ming, kamu ngapain? Kontroversi itu juga popularitas. Kamu buta, ya? Tadi penonton online tembus 100.000. Gue udah siap mau jual apel jeleknya li botak itu. Yang ada bercak-bercaknya. Manfaatin traffic ini buat ngerup 50.000 pesanan lagi. Defisit pengembalian dana bisa langsung ketutup. Kamu masih mimpi. Lihat trending topik. Takut apa? Internet itu nggak punya ingatan. Paling besok pagi, gue bikin video permintaan maaf. Keluarin air mata dikit. Masalahnya selesai. Kenapa kamu mukul aku? Pengumuman, live streaming studio Luye. Karena diduga melakukan penjualan barang palsu skala besar. Menghina pengguna. Dan memicu opini publik negatif yang signifikan. Telah melanggar aturan tertinggi platform. Mulai sekarang, akun live streaming ini diblokir permanen. Akun penanggung jawab terkait akan dihapus. Selama bertahun-tahun, dia susah payah mengumpulkan jutaan followers. Seketika jadi sampah data. Busuk. Ini nggak benar. Platform nggak bisa kayak gini. Suking, Zhao Ming, kami dari Badan Pengawas Pasar, terkait penjualan produk pertanian busuk dan rusak, platform, sudah menyerahkan denda ganti rugi 3 kali lipat ke kantor kami. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 100.000 pesanan produk bermasalah dengan harga rata-rata 9,9 yuan, pengembalian dana plus denda 3 kali lipat, ditambah denda administrasi untuk iklan palsu, total perkiraan 4,5 juta yuan. Mohon kalian berdua sebagai penanggung jawab utama, menandatangani surat pemberitahuan ini, dan ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut. 4,5 juta yuan? Di akun studio Luya. Cuma ada uang yang dibekukan itu. 4,5 juta?
Enggak, ini bukan urusanku. Aku cuma karyawan, seorang streamer, yang beli barang kan Suking. Yang tanda tangan kontrak juga Suking. Tangkap dia aja. Suking tiba-tiba mengangkat kepala, menatap tajam pada. Tadi dia masih ngomongin si vampir yang cuma ngeruk duit dari fans itu. Padahal baru 5 hari yang lalu. Demi mempertahankan si benalu itu. Dia sendiri yang mengusir pria yang bisa menanggung risiko 4,5 juta yuan untuknya. Sekarang, bendungan pelindung itu sudah nggak ada. Paman-paman sekalian, kali ini ada sedikit masalah dengan pemilihan produk kita. Bisakah kalian berbaik hati, memberi kelonggaran pembayaran bulan lalu selama 6 bulan? Dan juga, buah-buahan yang dikembalikan itu, bisakah kalian mengembalikannya padaku dengan harga 80% dari harga beli? Suking. Soal studio bobrokmu yang diblokir itu, kemarin sudah diumumkan di pengeras suara desa. Kerugian 4,5 juta yuan. Kamu mau menyeret seluruh desa untuk menanggungnya? Paman, aku nggak menyeret kalian. Studio Luya dulu sudah bantu jual berapa banyak stok kalian? Aku cuma mau berunding. Begitu masalah ini selesai dan akunnya dibuka lagi, aku pasti akan mengembalikan modal dan bunganya. Kamu masih berani bahas yang dulu? Studio vampirmu itu, harga belinya 10% lebih rendah dari luar. Pembayarannya juga ditahan 3 bulan. Kami semua terpaksa menerimanya. Itu karena siapa? Itu karena Yan Chuan. Saat salju tebal menutup jalan, Yan Chuan yang mengendarai pickup, mengangkut pupuk untuk kami berkali-kali. Bahkan uang pupuknya dia yang talangi. Kamu ini siapa? Tapi penjualan, semuanya hasil kerja Zhao Ming di depan kamera. Setengah tahun ini, tanpa traffic darinya, dari mana kalian dapat pemasukan? Kalian itu cuma sekelompok udik. Tahu apa sih soal monetisasi? Tanpa teriakan gue. Apel jelek kalian ini. Mana bisa terjual 100.000 pesanan? Sekarang ada masalah. Kalian semua mau memungkiri semuanya? Percaya nggak kalau gue bilang satu kata aja? Nggak akan ada yang berani ambil barang dari desa kalian lagi. Kamu jual 100.000 pesanan apel busuk. Pengembalian ditambah denda. Kamu rugi 4,5 juta. Ini yang kamu sebut monetisasi? Itu Yan Chuan yang sengaja berbuat curang sebelum pergi. Dia sengaja mengganti apel bagus dengan yang cacat buat menjebat saya. Omong kosong. Zhao Ming. Kamu pikir semua orang di dunia ini buta? Ini daftar tim pengangkut abal-abal yang kamu sewa kemarin dan catatan pengirimannya. Dan catatan pengirimannya. 10 truk, semuanya truk bak tinggi yang udah nggak layak pakai. Tanpa fasilitas pendingin. Catatan suhu menunjukkan suhu di dalam truk pada jam 2 siang mencapai 42 derajat Celcius. Yang kamu kirim itu besi atau es batu? Memang kondisi logistiknya agak kurang bagus, sih. Tapi buah dari sumbernya kan Yan Chuan yang ganti. Oh ya? Waktu kamu sesumbar di live streaming, kenapa nggak tempel laporan ini di jidatmu? Yan Chuan, kamu nggak bisa ninggalin aku. Kamu pergi bilang ke mereka. Asal mereka nggak gugat aku, biarin aku bayar cicilan. Aku bisa bangkit lagi. Suruh Zhao Ming berlutut minta maaf ke mereka. Aku udah kamu pecat dari dulu. Jauh-jauh sana. Jangan sentuh bajuku. Yan Chuan, dulu kamu nggak gini. Setengah tahun lalu kamu janji ke paman kepala desa, kamu bakal lindungi studio Luya. Aku lindungi kalau... Kamu bisa diajak ngomong baik-baik. Standar kontrol kualitas yang aku bangun selama setengah tahun, kamu hancurin cuma dalam setengah menit. Demi PPT omong kosongnya. Yang cuma buat untung 9,9 itu, hancur semua. Udah nggak ada standar lagi. Gimana aku mau lindungi? Zhao Ming, bangun kamu. Bukankah kamu raja live streaming? Bukankah kamu bisa selesaikan semua masalah? Sekarang juga buka akun pribadimu. Kembalikan semua biaya slot. Buat nutup kerugian 4,5 juta itu. Hahaha. Suking, kamu gila ya? Suruh aku nombokin? Hahaha. Komisi yang kudapat setengah tahun ini, sudah lama kujadikan mobil sport itu. Dan uang muka, kembalikan biaya slot? Mimpi aja sana. Aku cuma karyawan. Yang beli barang itu kamu. Yang tanda tangan persetujuan itu kamu. Direktur utamanya juga kamu. Denda 4,5 juta yuan itu. Semuanya masuk ke rekening publik Luye. Perusahaan bangkrut, dilikuidasi. Kamu yang masuk penjara. Besok aku langsung beli tiket pesawat ke tempat aman. Kamu berani. Aku bosnya. Ini penyalahgunaan jabatan. Laporkan saja. Di kontrakku tertulis.
gaji pokok plus komisi. Setiap transfer itu sah dan legal. Gugat saja aku. Itu tidak legal. Li botak, jangan coba-coba main-main denganku. 20% komisi. Tunai, tidak transfer. Paham aturannya, kan? Presdir Zhao, 20% itu terlalu kejam. Terlalu kejam, aku bisa menjual 100.000 pesanan dalam semalam. Meskipun buahmu ini busuk. Gue teriak-teriak di depan kamera aja. Tetap bisa bikin kaum kere itu berebut sampai gila. Kamu menjebakku. Hapus dari ponselku. Bajingan. 20% komisi gelap? Kamu pakai buah busuk buat hancurin reputasi kami. Ini sama aja memutus mata pencarian anak cucu kami. Laporin dia atas pemerasan. Jangan pukul. Jangan pukul aku. Aku jual mobil sportku. Aku ganti rugi kalian. Busu. Tolong aku. Kita kan satu perahu. Dia akhirnya sadar. Dia sendiri yang mengusir. Fondasi yang bisa menahan badai. Tapi malah menganggap ular beracun penghisap darah. Sebagai harta karun. Yan Chuan, aku menyerah. Studio ini aku nggak mau lagi. Stempel perusahaan ini buat kamu. Kamu cuma perlu kembali dan bilang ke Badan Pengawas Pasar, kalau barang ini ditukar Zhao Ming secara pribadi. Kamu kan kepala kendali mutu. Pihak berwenang pasti percaya omonganmu. Asal nggak perlu bayar denda 4,5 juta yuan itu. Aku bakal nurut semua perkataanmu nanti. Aku ini cuma orang udik yang cuma bisa ngurus lumpur. Nggak ngerti sama omongan kalian. Logika bisnis tingkat tinggi yang saling menyalahkan. Dan lagi, aku udah mulai kerja di Luyuan. Nggak ada waktu buat main drama sama kamu di sini. Paman, kebun di desa King Shuigo ini, selama ditanam sesuai standar, buah-buahan berkualitasnya, Luyuan Agrikultur akan beli semua dengan harga pasar tertinggi. Minggu depan tim truk akan masuk desa. Bagus. Chuanzi, paman tahu kamu nggak akan biarin kami mati kelaparan. Denda 4 juta yuan itu, kayak batu nisan raksasa, menghimpit kepalanya. Semuanya hancur. Kata Sandi, si Suking ini, demi ngemplang pajak, dia nyimpen 200.000 yuan tunai di brankas. Dengan 200.000 yuan ini, besok pagi aku bisa naik bus gelap jarak jauh, kabur dari provinsi ini dan menghilang selamanya. Hahaha. Ah, tolong, aku nggak mau mati. Ah, Chuanzi, orangnya di sana. Yan Chuan, diam. Simpan napasmu buat bernapas. Bangun. Pak Tua, seret dia keluar. Kenapa aku mengkhianatimu?
Aku mengkhianati seluruh desa. Tadi aku mau nyuri uang di dalam. Aku hampir saja menghancurkan seluruh perusahaan. Kenapa kamu mati-matian menyelamatkanku? Kalau aku nggak menyelamatkanmu, Kamu bakal jadi abu. tapi orang sepertimu, Meskipun harus mati, kamu harus bayar utang ke petani. dan uang yang kamu tipu dari konsumen. Semua itu harus kamu bayar tuntas. Satu persatu di penjara. Mati lagi. Kamu nggak pantas mati semudah itu. Sebulan kemudian, Dalam 6 bulan terakhir, Zhao Ming memanfaatkan jabatannya sebagai kepala seleksi produk untuk secara paksa meminta komisi dari 30 kebun buah. Dengan total 1,12 juta, dia juga mengeluarkan sertifikat palsu untuk mengganti buah busuk tadi malam, dia diduga menyusup ke lokasi penyegelan. untuk mencoba menghancurkan bukti. Aku mengakui semuanya. Mobil sport atas namaku itu. Ditambah properti rumah saya di kota. Saya udah tanda tangani surat kuasa. Semua akan dilelang. Uang hasil lelang itu akan dipakai buat nutup kekurangan denda 4,5 juta. Sebisa mungkin buat ganti rugi petani buah. Brosur pelatihan teknis pertanian. Brosur pelatihan teknis pertanian. Mulai belajar dari nol lagi. Ya, Dia menatap layar LED di gedung yang jauh. Di layar itu sedang ada siaran berita. Pengumuman penghargaan perusahaan pendukung pertanian terbaik tahun ini di provinsi ini. Luyuan Agrikultur. Berkat sistem rantai dinginnya yang sangat andal. Dan sistem kontrol kualitasnya. Mencetak rekor nol pengembalian barang selama double 11. Secara resmi diakui oleh media pusat. Sebagai tolok ukur revitalisasi pedesaan. Oh. Setahun kemudian, di akhir musim gugur. Kebun apel di desa King Shui Gou. Panen besar. Pak Cuan, 3 hektar tanah ini sudah memenuhi standar semua. Kekerasan dan kadar airnya nomor 1. Masukkan ke kotak dan tempel label khusus Luyuan. Pak Yan, minum dulu. Pemuda di depannya, mengenakan seragam kerja lama yang sudah pudar. Seragam kerja itu, persis yang Yan Chuan tinggalkan. Di kursi studio 6 bulan lalu, pemuda itu tidak lagi memakai rambut belas samping yang berminyak. Rambut cepaknya menempel di kulit kepala. Saat berjalan, kaki kanannya, sedikit pincang, hampir tak terlihat. Dia adalah Zhao Ming, yang dibebaskan lebih awal karena pengurangan hukuman. Kerjamu cepat juga. Sudah berapa kotak yang kamu angkut hari ini? Lebih dari 400 kotak. Sudah selesai semua memupuk dasa. Untuk rumah janda uang di ujung timur desa. Tidak ada sanjungan. Tidak ada perhitungan licik. Hanya kelelahan yang nyata dan ketenangan hati. Pak Zhao, terima kasih sudah bantu kakekku syuting video pendek penanaman pohon itu. Hari ini, beberapa pelanggan dari luar kota. Setelah nonton videonya, langsung telepon buat pesan buah kami. Itu emang gampang. Nanti kalau butuh syuting atau editing, panggil aja kapanpun. Nggak jadi influencer lagi? Influencer apaan? Mau filter setebal apapun, buah busuk ya tetap busuk. Aku berutang budi seumur hidup sama desa King Shui Gou. Nyawaku ini, kamu yang menyelamatkan dari api. Sekarang, aku akan pakai tangan yang bisa bikin video ini. Gratis bikin film dokumenter asli. Buat buah-buah bagus di desa. Hati ini, jauh lebih tenang daripada waktu dulu cuma mikirin untung. Tanah di sini agak kering. Besok bangun lebih pagi. Ambil 2 truk air dari ujung desa buat siram sampai basah. Siap. Besok jam 5 pagi aku pasti sampai. Angin musim gugur berembus di desa King Shui Gou. Aroma buah semerbak. Semua perhitungan dan keputusasaan telah sepenuhnya terhapus di tanah berlumpur ini. Menyambut kehidupan baru yang nyata.